Saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020, Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bang Rismon Sianifar. Selamat datang, Bang Rismon. Terima kasih, Bang. Bang Rismon ini ahli digital forensik yang punya ijazah asli. Jelas, Bang. Oke, netizen, ini menarik nih. Ada bukunya Bang Rismon nih, saya dikasih ya. Ini netizen ya. Kalau mau dicari bukunya silahkan. Ini karya ilmiah nih, bukan omon-omon biasa. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya, Bang. Bang Rismon, menarik setelah Bang Rismon dan Roy Suryo dan kawan-kawan membongkar dugaan ijazahnya Pak Jokowi, tiba-tiba seiring berjalannya waktu dimunculkan lagi nih dugaan ijazah Gibran yang kelihatannya juga bermasalah. Dan setelah saya mengkonfirmasi, Bang Rismon, sama sahabat saya, seorang guru besar dari Singapura, namanya Profesor Zulfikar. Ya, dia dari NTU. Dia mampu menjelaskan bahwa memang kalau berdasarkan sekolah yang dipublish, yang istilahnya secondary school itu ya. Ocepak Secondary School. Secondary school itu sebenarnya levelnya SMP, SMP plus. Iya. Jadi paling SMP dan kelas 1 SMA. Jadi katanya kesimpulan itu berarti tidak tamat SMA. Pertanyaan saya, Bang Rismon, apa pentingnya kita membongkar kasus ijazah Gibran? Karena dia pejabat publik nomor 2 di Indonesia. Ya kan, Bang? Artinya ini bukan ranah personal tapi ranah publik. Iya. Ya. Jadi kita akan menulis juga buku tentang Gibran ini, ya, terutama saya. Judulnya mungkin kira-kira Gibran Endgame, Sang Wapres Tak Lulus SMA. Oh, itu buku yang akan menyusul ya? Iya, akan menyusul. Dan sebelumnya kita sudah serahkan kedua buku ini langsung ke Pak Prabowo Subianto di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara ya, minggu lalu. Dan ke Hambalang juga versi bahasa Inggrisnya ini juga, supaya begini. Jadi ini adalah partisipasi rakyat untuk Indonesia ini benar-benar menegakkan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bang. Jadi bukan keadilan sosial bagi segelintir orang. Bagi keluarga Jokowi apalagi. Jadi harus semua. Harus semua ya, mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan begini dong. Harusnya kan ijazah Joko Widodo ini ya ijazah yang sudah domain publik. Publik harus mengetahuinya. Bahkan saya tantang UGM untuk ya membuat prasasti kalau memang yakin bahwa Jokowi lulus sarjana. Meskipun banyak informasi seperti yang saya wawancarai Profesor Bagas Pujilaksono dari Fakultas Teknik UGM mengatakan bahwa pada tahun itu jika seseorang memiliki gelar sarjana penuh, maka otomatis dia harus memiliki ijazah sarjana muda juga. Otomatis ya? Otomatis, Bang. Harus 2 dia. Nah, itulah. Jadi banyak sekali hal-hal selain forensik di sini yang sudah kita lakukan sejumlah forensik dan itu tidak bisa dibantah sampai sejauh ini. Nah, terkait dengan Gibran, nah Profesor Zulfikar Amir kan sudah menerangkan semua karena memang beliau mengajar di sana, hidup di sana. Tetapi kalau kami pendekatannya berbeda dengan Profesor Zulfikar. Saya membaca website dari Minister of Education Singapura, MOA. Di situ kan ada diagramnya, Bang. Dan banyak juga sih mereka-mereka yang menjelaskan tentang itu diagramnya. Masuknya primary school, terus primary school kan SD kan, Bang ya. Terus masuk setelah itu secondary school. Artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD. Kok bisa tiba-tiba
outputnya 4 tahun lulusan SMA kan nggak mungkin, ya kan Bang? Nah kami tanyakan lah itu, kami datang 4 kali kalau nggak salah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Di Jakarta ya? Di Jakarta ini, saya nonton penuh itu penjelasan dari Profesor Zulfikar Amir kan. Nah dari keterangan Profesor Zulfikar dari website Minister of Education, terus saya konfirmasi ke pejabatnya. Saat itu ditemui oleh Dr. Eko Susanto, sekretaris dari Ditjen Dikdasmen saat ini. Perihal tadi itu informasi yang saya dapatkan berikut dengan surat keterangan itu, penyetaraan ijazah SMK Gibran. Terus saya tanyakan, pada pertemuan pertama ya ketemu dengan Dr. Eko Susanto, jawabannya adalah bahwa Gibran itu menyelesaikan di Orchid Park Secondary School itu setelah lulus SMP Negeri 1 Surakarta. Nah, jadi dari kelas 9 di Solo, di Orchid Park Secondary School, jadi kelas 10 dan kelas 11. Artinya kelas 1 dan kelas 2 SMA. Pada saat itu, pertemuan pertama. Itu. Tetapi pada saat pertemuan kedua, berubah lagi. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, Gibran ini kelas 9, di sana harus kelas 9 lagi, turun setahun, Bang. Jadi kelas 9 dan kelas 10. Jadi pertemuan kedua dengan Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen diturunkan levelnya, berubah jadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Tidak lagi kelas 2 SMA, itu pertemuan kedua. Gitu. Nah kelas 1 SMA, kami tanyakan, berarti hanya punya 1 raport. Untuk SMA, 1 raport. Terus kenapa kok bisa keluar surat keterangan penyetaraan oleh Dr. Sutanto SHMA, pejabat saat itu. Pejabat tahun 2019, ya, Agustus ditandatangani. Ya kita tidak tahu, tetapi itulah kajiannya katanya. Saya tanyakan, sesuai dengan panduan ini, ya, di pertemuan kedua saya tanyakan, panduan penggunaan layanan penyetaraan ijazah yang dari mereka sendiri, itu ada 10 item. Itu secara online katanya Bang. Di Gibran saat itu tahun 2019 katanya melakukan penyetaraan ijazah SMK-nya itu secara online. Jadi ada catatan database. Ya kan? Terus saya tanyakan, database-nya bagaimana? Ada kapan? Dan benar nggak semua item itu diupload? Oh, sedang kami pelajari. Jawaban template, Bang, dari pejabat. Nah, terus saya tanyakan di situ halaman 11 dari PDF-nya dia, ya, itu bisa diakses kok di repository Dikdasmen Kemendikbud, itu bisa diakses PDF-nya. Nah, inilah ada huruf A sampai huruf J. Nah, ini ada 10 item yang perlu diupload untuk menyetarakan ijazah, baik SD, SMP, SMA, gitu Bang ya, yang ditangani mereka. Nah, tetapi saya tanyakan, ini kan ijazah atau diploma atau sertifikat, ya, atau ijazah yang mau disetarakan, itu harus ada dulu. Sementara Gibran, saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Fisiknya nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, Bang. Nggak ada sama sekali. Itu udah confirm, makanya ini sumber primer, meskipun dia menyatakannya tanpa disertai alat bukti katanya, barang bukti katanya, personal atau apalah gitu. Tapi penjelasannya verbatim ya, itu dibilang memang nggak ada ijazahnya. Ijazah SMA luar negeri atau SMK luar negeri tidak ada, padahal itu ada syarat F yang mutlak harus ada. Ini penjelasan dari pejabat tadi itu ya? Iya, penjelasannya Dr. Eko Susanto. Firm ya, dia bilang nggak ada ijazahnya? Firm nggak ada ijazahnya. Mudah-mudahan dia tidak menyangkal ya? Jangan menyangkal. Ada saksinya Pak Rizwan ya? Ada saksinya Pak Roy Suryo, Mbak Menu, sama Bu Kurnia. 4 orang kami kemarin. Kalau dia menyangkal kita tuntut dia. Terus setelah itu Mbak Menu digantikan lagi, silih berganti karena hanya 4 orang, diganti oleh Bang Jahmada Girsang sebagai lawyer kemarin. Nah itu F ini tidak ada. G transkrip nilai, bagaimana muncul transkrip nilai kalau tidak pernah lulus, tidak punya ijazah. Kan dikeluarkan ijazah baru dikeluarkan transkrip nilai. Jadi 2 item ini pun sudah tidak dipenuhi. Yang H, struktur kurikulum sekolah asal. Ya kan Bang? Saya tanyakan, UTS Insearch itu sekolah
atau kursus atau matrikulasi. Iya. Bingung. Siapa yang bingung? Ya mereka, Bang. Dr. Eko Susanto itu ditemani oleh 3 pejabat lainnya. Dan mereka pun saling lihat begini. Kenapa bingung. dia bingung? Padahal dia orang berpendidikan semua. Jawaban template mereka bukan kami yang mengkaji. Oh, Dr. Sutanto SHMA. Pejabat yang lalu. Pejabat incumbent lalu. Oke. Ya kan? Terus kami minta, Pak Dr. Eko Susanto, tolonglah hadirkan Dr. Sutanto ini yang menandatangani surat keterangan itu. Terus dijawab Dr. Eko, itu bukan kapasitas saya. Perlu wamen atau menteri yang memanggil. Gitu. Artinya memaksa untuk hadir pun bisa gitu loh. Tapi kami dapatkan WA selanjutnya, seharusnya kan kami ini Bang, ketemu lagi harusnya dijanjikan. Tetapi mereka menolak bertemu ini wamen dan menterinya untuk pertemuan berikutnya. Karena kami tidak puas, karena hanya dihadiri oleh Dr. Eko Susanto yang Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Kami inginnya bertemu dengan wamen atau menteri Pak Profesor Abdul Muti, tapi mereka menolak. Alasannya, penjelasannya sudah cukup dari Dr. Eko itu. Ya kalau kami berdiskusi formal di ruang rapat nggak didengarkan, ya mungkin dengan cara toa mungkin baru didengarkan. Iya. Minta izin Profesor Abdul Muti ya. Nah setelah itu ini struktur ya, struktur kurikulum sekolah asal. Bagaimana mungkin tidak apple to apple? Di situ kan artinya kalau Anda mau menyetarakan ke ijazah SMA atau SMK, maka di luar negeri juga harus sekolah SMA atau SMK. Mereka bingung dan ya itu sudah dikaji. Kami nggak tahu hasil kajian Dr. Sutanto. Itulah jawaban template mereka. Cari aman, ya kan Bang? Terus yang terakhir ini yang paling fatal nih, yang J yang ke-10. Raport 3 tahun terakhir. Nggak ada. Nggak ada. Dijawab memang tidak ada. Itu dari Dr. Eko Susanto. Memang tidak ada karena apa? Tadi itu di Orchid Park Secondary School ya, itu kan hanya kelas 1 SMA. Berarti raport kelas 1 SMA ada. Kelas 2 kelas 3-nya mana? Saya tanya. Raport kelas 2 kelas 3-nya dari UTS Insearch katanya. Itu kan tidak berbentuk raport, Pak. Ini jelas loh, ini baku. Kalian sendiri yang bilang, yang mensyaratkan ini. Raport 3 tahun terakhir. Raport, bukan transkrip nilai matrikulasi atau bridging atau persiapan akademik lainnya untuk masuk universitas. Makanya mereka nggak bisa jawab. Insert itu kan kayak matrikulasi sebenarnya. Matrikulasi Bang, kalau saya lihat di silabusnya itu ada di web arsip itu ya. Untuk tahun 2016 UTS Insearch itu hanya ada 2. Apa yang mereka berikan layanan itu pertama English course. Iya, kayak semacam kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris atau diploma. Iya. D1, D2, D3 gitu Bang. Terus saya tanya sama Dr. Eko Susanto. Ini saya tanya langsung loh Bang, karena kan saya sudah banyak bahan nih kan. Pak Dr. Eko Susanto, Gibran ini mengambil di UTS Insearch itu apa? Kan ada 2 di silabusnya itu. English course atau diploma? Diploma, dia bilang. Bukan English course. Terus syarat diploma kan harus lulus SMA. Artinya itu ya kelas 13 lagi. Terus di mana kelas 11 dan kelas 12-nya? Bingung lagi Bang. Blunder dia ya? Blunder, kenapa? Dia kembali lagi ke jawaban template. Jawaban defaultnya adalah bukan kami yang mengkaji, Dr. Sutanto dan timnya yang mengkaji. Itulah jawabannya Dr. Eko Susanto saat ini. Jadi nggak masuk akal. Gibran masuk ke diploma D1, D2, D3, modal kelas 1 SMA kan. Mendingan dia jujur aja, bilang itu English course. Nah, itulah yang akan investigasi Dr. Roy Suryo dalam waktu dekat ke Sydney katanya. Jadi English course, makanya ini saya tanyakan juga ke dokter, are you sure? Serius ini Pak, bukan English course, tapi diploma. Iya, dari dokumen yang kami baca, dapatkan dari yang kemarin itu 2019 katanya diploma. Tapi ada nggak itu ijazah diplomanya dia sampaikan ke Bang Rismon? Ada katanya. Nah itulah yang disetarakan ke SMK. Dan transkrip nilai dari diploma ada bisnis. Katanya ya? Ada katanya. Sertifikat, enggak. Tetapi kita hanya mengutipkan Bang ini. Ada diploma sertifikatnya dan transkrip nilainya. Itulah yang disetarakan menjadi kelas 2, kelas 3 SMK. Saya tanya, di surat keterangan itu kan hanya grade 12. Disetarakan. Kenapa nggak grade 11 dan 12? Bingung juga jawabannya Bang.
Kan 2 tahun katanya. Yang dari transkrip nilai diploma, sertifikat diploma D1 atau D2 atau D3 Gibran di situ menurut pengakuannya itu disetarakan dengan kelas 12 dan kelas 13 SMK. Itulah pemirsa, makanya kalau ada penyesatan dari para termul komisaris itu, kalian percaya mereka atau kami yang telah menanyakan ke pejabat sekretaris di Jendikdasmen, itu aja. Jadi benar penjelasan Profesor Sulfikar. Oh, Sulfikar. Amir, benar itu Bang. Sudah kan saya nonton tuh. Saya catat poin-poinnya, terus saya catat juga MOE itu dari website Minister of Education, baru itu bahan sebagian untuk bahan konfirmasi dan benar. Berarti kemarin pejabat di kementerian itu agak kelabakan ya ketika Bang Rismon tanyakan ya. Karena dia tidak punya bukti-bukti yang lebih valid meyakinkan Bang Rismon bahwa Gibran itu tamat SMA ya. Iyalah Bang. Bahkan kayaknya mereka gelisah gitu, aduh harus selesai deh ini, kenapa saya harus di sini gitu. Ya, jadi situasinya itu kenapa sih saya yang harus menjelaskan ini, seolah-olah gitu saya tangkap itu. Gesturnya. Gesturnya, kenapa seolah-olah harus saya yang bertanggung jawab, padahal yang menandatangani adalah Dr. Sutanto, bukan saya. Tetapi saya yang harus berhadapan dengan Rismon dan Roy Suryo. Karena dianggap ini Bang Rismon ini, waduh, punya keahlian ya untuk mengobrak-abrik. Kan sederhana aja Bang, saya waktu menjadi dosen di Universitas Mataram, kita kan diminta itu dari sejumlah SMK untuk menjadi supervisor penyusunan silabus dan kurikulum. Jadi kita paham yang namanya proporsi SMK itu, kurikulum maupun silabusnya, anatominya juga saya paham. Karena sudah puluhan kita supervise. Nah, kalau saya bandingkan dengan silabus di ITS Insights kan jauh sekali. Di situ ada orientasinya adalah vocational competence. Artinya harus terjun praktek, ada prakrinnya, praktek kerja industri, ada penggunaan software akuntansinya, software untuk bisnis, terus perdagangan jasa dan lainnya. Dibandingkan dengan ITS Insights itu kan academic purpose. Matematika dasar, English, academic English, terus dasar-dasar bisnis kan jauh sekali. Dan itu saya tanyakan juga ke Dr. Eko, bagaimana nggak apple to apple ini antara silabus dan kurikulum, ya secara anatomi harusnya dibedah antara SMK dengan UTS Insights. Bagaimana kalian membuat ini menjadi setara dan kalian setarakan? Ini yang masalah. Ini yang nggak bisa saya terima secara akal sehat, saya bilang gitu. Dan jawabannya kembali ke default. Bahwa bukan kami, itu kajian Dr. Sutanto. Gitu Bang. Jadi itu alasan terus yang disampaikan ya? Alasannya kembali ke template awal Bang. Mengelak bukan ya? kami. Mengelak, bukan kami yang melakukan kajian itu. Cuman ada satu yang saya ingin garis bawahi, bahwa pernyataan yang pertama dan kedua itu pun agak berbeda ya tentang ijazah itu. Yang tadi itu Bang. Yang pertemuan pertama Bang Rismon. Pertemuan pertama kan dikatakan kelas 10 kelas 11, artinya kelas 2 SMA. Kelas 3 SMA itulah UTS Insights. Pertemuan pertama dengan Dr. Eko Susanto. Pertemuan kedua diralat menjadi kelas 9 kelas 10 karena kalau dari Indonesia katanya turun derajat 1 tahun. Kelas 9 lulus di Indonesia menjadi kelas 9 lagi. Akhirnya kelas 1 SMA. Dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya saya bilang, kenapa nggak kita selesaikan ini secara akademik? Saya bilang sama Dr. Eko Susanto. Oke, tidak personal Gibran, tapi kita bedah ini, ya, silabus maupun kurikulum dari Orchard Park Secondary School dan UTS Insights, kita selesaikan di seminar. Saya bilang. Oh, itu tantangan Bang Rismon kepada... Iya, kita selesaikan, undang profesor-profesor ahli kurikulum maupun ahli silabus dari Indonesia, mungkin 10 orang, diundang secara terbuka. Apakah benar kajian Dr. Sutanto ini? Atau ada maladministrasi, lompatan itu Bang, prosedur formal, normal yang seharusnya, tetapi langsung sampai di meja Dr. Sutanto, akibat relasi kuasa langsung ditandatangani. Kan begitu Bang. Selesaikan, ayo kita orang-orang akademik, kita selesaikan secara akademik, seminar saya bilang. Itu bukan wewenang saya, kata Dr. Eko Susanto, itu wewenang Wamen dan Menteri. Itu jawabannya Bang. Oleh karena itu sampai hari ini sekarang yang diharap Bang Rismon bisa ketemu paling tidak Wamen ya? Bertemu paling tidak Wamen dan segera mencabutlah. Karena apa? Nanti sudah disiapkan juga, saya bilang ada tim hukum yang akan mengajukan ini ke PT UN, ditelanjangin nanti nih. Karena apa? Ya ini kan bukti mereka Bang. Syarat mutlak dari mereka kan A sampai F itu ada 10 item. Kalau Anda tidak memenuhi ini orang biasa Bang, misalnya F itu, misalnya ini kan website database gitu. Kalau ini nggak diupload 3,
maka dia kan tombolnya itu mati. Ya, otomatis itu. Otomatis semua harus Anda upload. Kok bisa Gibran tidak ada raportnya 3 tahun bisa masuk ke sistem, ke database? Berarti ada yang menyalahgunakan sistem Nah, itu. saya takutnya gini Bang, dugaan saya dia tidak mengupload secara online, tapi langsung ke meja si Ditjen Dikdasmen atas relasi kuasa, gitu Bang. Karena kalau secara sistem kan kalau kita mendesain software kan nggak mungkin kalau satu dari 10 item bisa ini masuk, nggak bisa next, tombol nextnya mati. Betul. Kan gitu Bang. Jadi akurat ya. Oke, Bung Rismond, dengan adanya bukti-bukti awal yang Bang Rismond temukan nih di kementerian bahwa ternyata ada hal-hal yang disembunyikan, semakin meyakinkan kita semua bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran ya. Bukan keyakinan sih Bang, faktual memang. Sudah faktual ya? Nggak punya rapor 3 tahun Bang. Nggak ada ijazah SMA-nya. Mau apapun narasi dari pihak yang membela itu memang nggak bisa. Karena memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun. Itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% ya? 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah sekarang bagaimana rakyat mengingat tadi yang saya bilang, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil nggak seperti ini? Adil nggak keluarganya Jokowi tidak memenuhi syarat-syarat ini, tetapi bisa muncul surat keterangan untuk dipakai sebagai, karena kan terbitnya 2019 Bang. Ya. Saya tanyakan juga Pak Eko Susanto, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Okay. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Itu yang dipakai. Jadi menurut saya ini Bang, ya mungkin catatan. Berarti kalau itu yang dipakai, pencalonan dia sebagai wali kota disuruh cacat yuridis. Cacat, ya itu Bang, mungkin secara hukum cacat yuridis ya Bang ya. Yeah. Tapi kalau menurut saya, dia sudah berkomplot, berkong-kalingkong Bang. Grand skenario-nya adalah dari Dikdasmen. Dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, yang saya tanya sebelumnya, ada nggak preseden sebelumnya ini? Yang pernah terjadi. Kasus serupa, cuma kelas 1 SMA, terus matrikulasi atau apa insert yang lain. Tidak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya kasus spesifik untuk Gibran. Jadi ada grand skenario di sini Bang. Berarti ada privilege. Ada privilege ya, Bang. Seandainya ada pernah terjadi, bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Dan harus ada aturan normatifnya dong Bang. Ya. Ada aturan dong harusnya. Saya tanya, ada nggak aturan yang mendasari ini? Satu raport, tidak ada ijazah SMA-nya bisa disetarakan. Nggak ada aturan normatifnya. Jadi ini spesifik. Privilege untuk Gibran. Nah makanya saya bilang disinilah grand skenario-nya Joko Widodo. Menggunakan lembaga-lembaga negara untuk meloloskan Gibran menjadi wali kota maupun wapres. Pertama, disinilah peran Ditjen Dikdasmen. Yang kedua, yang sudah dijelaskan oleh Bang Roy Suryo seringkali, yaitu peraturan. Saya sampai apel soal hukum saya Bang. Luar biasa lagi. PKPU, Peraturan KPU nomor 19 2023. Pasal 18 ayat 3. Di situ dikatakan, dikecualikan untuk capres dan cawapres, jika sudah lulus sarjana luar negeri, dia tidak harus menunjukkan ijazah SMA luar negeri. Itu tahun 2023. Ada 2 lembaga. Ya kan Bang? Udah dipersiapkan ini secara matang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi Bang, yang sering kita teriakkan. Ya kan? Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q. Harusnya syarat minimal 40 tahun. Dia otak-atik oleh pamannya. Jadi ada 3 grand skenario ini melibatkan 3. Setidaknya 3 ini Bang. Tentu parcok nanti pelaksanaannya ya Bang. Nah 3 ini MK mengotak-atik Undang-Undang nomor 7 2017, terus Ditjen Dikdasmen, ini penyetaraan abal-abal, yang ketiga PKPU oleh PKPU nomor 19 2023. Begitu. Luar biasa ya skenarionya. Skenarionya. Jadi kalau dibilang ada mengatakan Gibran itu dilamar lah bla bla bla, diinginkan bla 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 oleh Prabowo Subianto, itu udah salah besar. Diam-diam operasi senyap ternyata sudah melibatkan lembaga-lembaga ini untuk meloloskan Gibran, Bang. Oke, berarti kalau begitu konkretnya menurut Bang Rismond nih, usulan yang disampaikan masyarakat sipil maupun forum purnawirawan untuk DPR segera memaksulkan Gibran
itu menjadi relevan, Sangat relevan dan sangat apa Bang? mendesak. Dan sebuah keharusan bagi Republik ini yang katanya punya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima aja kita pegang. Jadi artinya sila kelima itu semua orang, ras apapun, agama apapun, tanpa melihat latar belakang itu punya hak untuk menjadi pejabat publik. Asal tidak ada privilege seperti ini. Asal tidak ada kong-kalingkong dari lembaga-lembaga negara yang mendukung itu. Jadi menurut saya, ya perbuatan ini yang melibatkan 3 lembaga negara ini sudah merupakan persekongkolan yang merupakan bisa diklasifikasi sebagai perbuatan tercela ini, Bang. Yang Masuk kategori dong, Bang. Ya. Yang katanya diatur pasal 7A 7B ya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar untuk bisa memaksulkan. Nah, itulah Bang. Jadi oleh karena itu rakyat, ya ini fakta, dan beberapa minggu minta izin Pak Abdul Muti dan ke KPU. Oke, Bang Rismon, tadi kan Anda mengatakan bukan yakin lagi, tapi sudah sangat yakin 100% bahwa ijazah SMA Gibran ini nggak ada, kan gitu ya? Berdasarkan pertemuan Bang Rismon dengan pejabat di kementerian itu. Bang. Dan mereka tidak mampu memperlihatkan ya bukti-bukti itu. Apakah menurut Bang Rismon dengan adanya kejadian ini justru ini menjadi bukti agar supaya DPR tidak perlu ragu lagi ya untuk segera melakukan. Kita juga kan bingung. Begini, kalau di masa lalu kita bisa memaklumi nih kalau masih ada tarik ulur ya. Tapi setelah adanya konfirmasi, adanya klarifikasi Bang Rismon di kementerian itu dan mereka tidak mampu memperlihatkan bukti, seharusnya DPR ini memanggil kementerian itu ya? Iya, seharusnya kenapa nggak di RDP gitu Bang ya? Rapat pendapat dulu, dipanggil Komisi 10 ya Bang ya? Pendidikan. Komisi 10 memanggil pejabat-pejabat di Kemdikbudmen bagaimana proses administrasi dan kajian ini dibuka semua sehingga diterbitkan surat keterangan tersebut. Dipanggil semua dan DPR bisa memaksa untuk Dikdasmen atau pejabat setingkat menteri atau wamen untuk menunjukkan bukti-bukti itu. Apakah benar diupload secara digital, secara administrasi benar, ada kajian, ada perbandingan kurikulum, ada perbandingan relevansi antara silabus di SMK dengan di UTS Insearch, apakah benar ada raportnya cuma 1 tahun. Ini kan semuanya sebenarnya sudah sangat gampang sih dicari fakta ini oleh DPR. Oleh karena itu ya DPR kenapa kok diam aja? Kok kita yang sepertinya melaksanakan tugas-tugas DPR ini Bang? Sebagai rakyat yang nggak digaji oleh siapapun. Harusnya tugas ini diambil alih oleh DPR ya? DPR harusnya ditindaklanjuti. Berani nggak DPR? Oke, menarik nih apa yang disampaikan Bung Rismon. Berarti ini firm ya, sudah firm kasus ini ya, bahwa seharusnya DPR mengambil alih ya? Sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA. Firm. Oke, kalau begitu nih Bang Rismon, apa yang harus kita lakukan nih ya, agar supaya ini tidak boleh mati di tengah jalan? Kan kita khawatir kalau misalnya kalau kita memperkarakan secara hukum seperti Bang Rismon sudah memperkarakan Pak Jokowi, justru dilapor balik. Apa yang Bang Rismon harapkan nih? Supaya kasus ini tidak mati di tengah jalan dan bisa ditindaklanjuti oleh DPR untuk segera melakukan menindaklanjuti usulan para purnawirawan dan masyarakat sipil untuk memulai proses pemaksulan. Kita kemarin dari rapat kemarin kita akan membuat semacam buklet. Jadi buklet di-manage, ditulis dengan gaya yang semua lapisan masyarakat itu mengerti. Jadi cuma mungkin 100 halaman saja, dijual dengan murah, modal cetak 10.000, jadi itu bisa diakses oleh siapapun, dan versi e-booknya juga gratis. Dengan jadi, bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana, bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat dari rendah sampai atas. Jadi itu bisa menginseminasi, bisa diartikulasikan, disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa benar loh, bahwa Gibran ini nggak lulus SMA berdasarkan tadi yang saya katakan itu. Dan di samping buklet itu Bang, ya mungkin berdiskusi dengan para elemen-elemen masyarakat yang mahasiswa, buruh, petani, nelayan. Ini bagaimana ini? Kita ada yang salah dengan negara ini. Saya ingin berdiskusi dengan banyak elemen masyarakat bahwa
ini udah nggak benar. Kalau nggak benar kita diamkan, maka akan terjadi lagi di masa depan, gitu Bang. Oke. Jadi clear ya bahwa ini tidak boleh berhenti di tengah jalan karena Bang Rismond berdasarkan analisisnya dan setelah pertemuan dengan pejabat kementerian itu semakin membuka terang benderang. Tadinya mungkin sebelum bertemu dengan pejabat di kementerian mungkin Bang Rismond belum 100% kan? Iya, modelnya website, MOE, penjelasan dari Profesor Zulfikar. Nah, itu kita konfirmasi Bang. Jadi udah confirm. Oke, Bang Rismond, kemarin sudah disampaikan nih ke Pak Prabowo, ya, ke hambalan langsung, juga ke Sekretariat Negara ya. Ya. Mudah-mudahan ini sampai ke tangan Pak Prabowo dan dibaca langsung kan. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo Subianto menyempatkan diri karena ini bukti rasa cinta saya kepada kepolisian supaya ini juga bisa menjadi masukan kepada tim reformasi Polri yang akan dibentuk dan sekarang masih tertunda ya Bang ya. Nah mudah-mudahan jangan ditunda-tunda lagi, ini menjadi masukan bahwa pernah loh Pak dan sedang terjadi mungkin rekayasa-rekayasa dari pihak kepolisian khususnya ini kasus-kasus ini dan kita akan tuliskan juga buku tentang Vina Cirebon. Ini proyek ke depan yang sekarang 7 terpidana sekarang masih di penjara padahal seharusnya bukti ekstraksi SMS bisa membebaskan mereka. Itu kita akan perjuangkan, terus kasus KM50 juga kita akan tulis pelan-pelan karena ini hasrat saya menulis itu bukan karena apa-apa tetapi karena value. Ya, bukan karena ada pesanan. Bukan Bang. Bukan karena ada orang besar di belakang Bang Rismond nih, seperti kata Termul. Wah, Abang lihat sendiri lah apa yang terjadi ya. Datang ke sini juga harus nabung juga dulu ke Jakarta dan segala macam ya. Memang Pak Prabowo sendiri pun saya yakin paham bahwa di balik RRT ini nggak ada siapa-siapa. Ya memang mereka berjuang berdasarkan nilai bersama yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Oke, siapa saja yang Bang Rismond sudah temui selain ini kan disampaikan ke Pak Prabowo? Kalau ada izin bisa juga kami bertamu ke sana Bang. Cuma belum punya akses kepada siapa kami untuk menghubungi kan gitu Bang. Oke, jadi untuk sementara bahwa harapan Bang Rismond bahwa ada tindak lanjut dari Pak Prabowo setelah membaca buku ini ya? Iya Bang. Supaya ini semua selesai, tidak menimbulkan hiruk pikuk di tengah masyarakat. Agar supaya kita bisa punya pemimpin yang clear ya dari semua aspek. Kira-kira gitu. Iya Bang. Iya Bang. Jadi ini bukan motif politik, tapi ini betul-betul berdasarkan analisis akademik ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dibantah, dipertanggungjawabkan, diseminarkan juga oke. Jadi Bang Rismond siap untuk dibedah bukunya secara luas ya? Jelas Bang. Ya. Gitu. Disanggah pun secara saintifik tapi ya Bang saintifik ya, bukan berdasarkan omon-omon belaka. Omon-omon belaka. Bang Rismond, apa yang Bang Rismond ingin sampaikan nih? Yang menjadi catatan kita paling penting dari semua peristiwa ini. Iya, untuk kasus agar supaya tidak terulang lagi nih. Iya Bang, untuk kasus Gibran, ayolah Pak Prabowo Subianto bentuk tim pencari fakta atau DPR, ayo mencari kebenaran sebenar-benarnya. Sebenarnya saya yakin pihak Mendikdasmen atau Kemendikdasmen itu butuh support politik juga Bang. Artinya kalau dia disupport secara politik dari presiden dia akan berani? Iya, dia akan berani. Karena kepada kami pun dia dalam ruang tertutup itu juga mereka sudah berani juga mengungkapkan. Tapi kan mereka mungkin wait and see juga. Ini ada nggak dukungan politik untuk kami? Gitu. Karena jangan sampai mereka jujur ternyata terlempar. Iya. Jadi Bang Rismond membaca situasi itu. Membaca situasi itu. Jadi mereka sudah berusaha untuk terbuka dan jujur kami pada ruang tertutup, tidak diliput, ya itulah yang ada. Ayo DPR, kita tegakkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan kami ingin pemimpin yang terbaik dong untuk Republik ini. Luar biasa, begitu banyaknya sarjana ya, kok nggak bisa dipilih jadi? Terlalu banyak Bang, terlalu banyak yang bisa menggantikan Gibran ini yang tidak lulus SMA ini. Jadi kami berharap Pak Prabowo Subianto, ya ini partisipasi masyarakat saja. Terserah Bapak bagaimana, terserah anggota DPR bagaimana, tetapi kami sebagai masyarakat punya hak untuk bersuara dan menyuarakan bahwa kami harus memiliki pemimpin yang terbaik di Republik ini. Terbaik dan berintegritas. Berintegritas. Luar biasa apa yang disampaikan Bang Rismond. Terima kasih banyak Bang Rismond. Ini mencerahkan kita ya, mengedukasi masyarakat, sekaligus menurut saya ini menuntut masyarakat untuk melihat sebuah kebenaran. Iya Bang. Karena lewat kebenaran inilah semua akan terungkap. Iya, Bang. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.
Gibran.